Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Helmi, dan hari ini saya akan coba untuk melanjutkan video sebelumnya tentang penggunaan fotoresistor. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya eh, fotoresistor itu kan cara kerjanya tergantung cahaya. Ya, kalau ada cahaya terang, hambatannya tinggi, kalau cahaya terang hambatannya rendah, kalau cahaya gelap hambatannya tinggi. Seperti itu. Nah, jadi kita hari ini memanfaatkan behavior-nya itu, kebiasaannya itu, cara kerjanya fotoresistor itu untuk mengontrol perangkat lain, ya, perangkat-perangkat yang cocok dikontrol dengan cahaya, gitu, dikontrol dengan keberadaan cahaya. Jadi hari ini saya akan menggunakan Arduino secara langsung untuk mengontrol LED, ya, dan sebagai dasar pengontrolannya itu adalah sebuah fotoresistor. Oke, langsung saja saya mau tunjukkan gambar rangkaiannya. Nah, ini dia. Ya, kita akan menggunakan fotoresistor sebagai parameter dasar untuk mengontrol nantinya sebuah LED. Ya, rangkaian di sini nampak pin 5 volt di Arduino. Saya buatkan dulu. Jadi pin 5 volt yang ada di Arduino ini dihubungkan ke salah satu kaki resistor yang berukuran 10 kilo ohm, ya, dari 5 volt ini ke resistor 10 kilo ohm. Terus yang groundnya dihubungkan ke salah satu kaki LDR. Nah, resistor dan LDR dihubungkan secara seri, ya, dan di antara dua kakinya ini dihubungkan ke pin A0. Ya, jadi nanti yang dibaca itu adalah beda tegangan atau beda potensial antara kaki yang ini, ya, dengan kaki yang ini. Nah, dimana nantinya jika nilai hambatan LDR ini tinggi atau dalam kondisi yang sangat gelap, maka voltase juga akan tinggi. Jadi pin A0 akan membaca voltase yang tinggi tadi sebagai nilai yang besar. Sebaliknya ketika terang dan voltase juga turun karena ada hambatan di sini, ya, maka A0 juga akan membaca bahwasanya ada penurunan nilai tegangan. Dari situ, dari perhitungan itu, ya, kita akan menentukan batasan di mana atau kapan LED-nya akan hidup, di kondisi mana. Apakah di kondisi yang sangat gelap atau kondisi yang setengah gelap. Ya, nanti akan keluar nanti nilai-nilai tertentu, nanti bisa kita prediksi. Nah, untuk LED dihubungkan ke pin 2, ya, anodanya, katodanya ke resistor seperti biasa, terus ke ground. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Rangkaian sudah selesai, ya, sudah nampak di layar masing-masing. Kita lanjut untuk melakukan codingnya di Arduino IDE. Nah, sudah nampak. Langkah pertama seperti biasa kita buat variabel dulu. Jadi variabel yang pertama itu adalah variabel pin A0 nya, variabel untuk pin A0. Jadi saya kasih nama variabelnya itu sensor pin A0. Terus saya mau juga kasih variabel untuk nilai awal, nilai dasar dari pembacaan pin A0 tadi. Jadi saya kasih nama nilai sensor, dan nilainya 0, jadi dimulai dari 0. Oke, karena kita pakai sebuah LED, maka juga dibuat variabel untuk LED-nya.
yaitu LED pin ya. Kalau kita mau buat nama lain untuk tiap variabel boleh saja, misalnya pakai bahasa Indonesia semua, atau pakai bahasa Cina, atau pakai bahasa Jepang boleh aja, tapi tetap aja pakai huruf Latin gitu. Ini kita pakai pin 2 tadi. Oke, sensor dia A0, nilai awalnya 0, ya, posisi pin untuk LED-nya itu adalah pin 2. Ini kita hapus. Kita mulai dengan memasukkan karena kan kita tadi mau membaca nilai LDR-nya dulu ya sebelum kita bisa kontrol LED-nya, maka kita butuh yang namanya serial monitor. Jadi kita bisa lihat di sini, di sebelah kanan atas ini. Ya, tapi ini karena belum connect belum bisa nih. Caranya kita awali dengan mengetikkan serial buat begin. Jadi untuk memulai penggunaan serial monitor tadi, kita harus mulai dengan serial begin di file setup. Kita kasih nilai 9600 ya, ini nilai baud rate, biasanya pakai nilai segini. Terus yang kedua, kita juga menggunakan sebuah LED tadi, jadi kita buatkan pin mode-nya, pin mode LED pin sama output. Nah, untuk pin A0 sendiri tidak perlu dibuatkan setupnya, jadi cukup pin outputnya aja sama serial tadi ya. Nah, langkah berikutnya di void loop kita lakukan pembacaan nilai LDR ya. Jadi nilai LDR tadi kan namanya nilai sensor. Nilai sensor sama dengan nilai sensor itu didapat dari pembacaan LDR, maka kita ketik analog read pin A0 sensor pin. Jadi analog read sensor pin, jadi akan membaca nilai analognya tadi yang berubah jadi digital. Oke, terus berikutnya kita tampilkan hasilnya di serial monitor. Kita ketikkan serial dot print ln nilai sensor. Ya, ini yang tadi yang mau ditampilkan nilainya ya. Nah, sampai sini coding untuk pembacaannya di serial monitor sudah bisa dipakai. Jadi kita coba tes upload dulu. Nggak usah di save. Oke, berhasil, nggak ada masalah. Kita lihat serial monitor, kita klik. Ini terbaca sangat cepat ya. Nah, jadi kita agak susah membaca nilai angkanya. Jadi supaya gampang dibaca, kita kasih delay aja, delay 200. Oke. Oke ya. Jadi pembacaan nilai sensor ini sudah bisa ditampilkan di serial monitor. Mana dia tadi? Oke, gerakannya pun udah lebih pelan dari yang sebelumnya ya, karena sudah ada delay 200. Tambah lagi delaynya jadi 1000, mungkin lebih lambat lagi. Terbaca di serial monitor kita itu nilai antara 380-an sampai 400 ya. Ini di kondisi cahaya yang sekarang, kondisi cahaya yang nampak di kamera ya, itu ada 300-an ya, sampai 400.
Nah, jika kita kasih bayangan pada LDR, nilainya akan naik ya. Tadi coba kita terang lagi, 400-an, 300-an. Jika dikasih bayangan nilainya 600, hampir 700. Kita buat makin gelap, nilainya sampai 900 ya. Nah, itu bisa 1000 nggak? Kayaknya enggak ya. Itu nilai maksimalnya kayaknya 950 kan tadi. Oke, terang ya, gitu lagi. Nah, dari nilai ini ya, kondisi terang itu antara 300 sampai 400, kondisi gelap itu antara 800 sampai 700, 700 sampai 900, sorry. Maka kita bisa buat kondisional kontrol. Ya, kontrol berdasarkan kondisi. Kita ketikkan if. Nah, ini coding paling mudah ya, if nilai sensor ya, tadi ini sensor tadi yang dibaca di serial monitor sama dengan berapa ya, jangan sama dengan, lebih besar dari berapa ya, 700, maka hidupkan lampu. Oke. Jika tidak, maka kita ketikkan else, yang artinya selain daripada itu. Jadi jika nilainya tadi lebih selain dari lebih 700, maka lampu tidak akan hidup. Itu dia. Kira-kira perlu nggak nih ya? Saya coba aja. Nah, upload. Oke. Kita buka serial monitor. Nilai sekarang 380-an, hampir 400. Ini kondisi lampu yang saya sekarang ya. Kita kasih bayangan nilai 600, lampu belum hidup. Nilai 700 tadi kedip ya. Kedip itu karena lampu LED ini nggak terhalang oleh LDR. Coba kita halangi LED-nya. Kita kasih bayangan. Ya, nilainya stabil 700-an itu. Nah, LED akan hidup. Oke, saya coba matikan lampunya langsung. Hidup ya. Nah, kalau lampu saya depan lagi. Ini. Oke, ya. Ini kondisi yang sangat gelap. Nilai serial monitor sekarang itu 717. Jadi jika terang, dia mati. Oke, saya rasa selesai hampir di sini codingnya, dan rangkaian juga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, nampak ya, kalau dia tidak ada cahaya yang kena, nilai di serialnya juga naik.
Jadi pembacaannya kita atur sedemikian rupa. Jadi jika nilai 700 kita buat tadi kan, nah, ada kondisi-kondisi tertentu nanti yang bisa dibuat. Oke ya, saya rasa gitu aja. Seru juga nih ya, kalau cuma ngidupin LED kan kayaknya kurang seru. Kita coba minggu depan atau di video selanjutnya kita akan coba pakai lampu rumah betulan. Jadi kita pakai lampu AC. Jadi kita nggak lagi pakai LED, ini kita lampu yang 220 volt pakai relay. Nah, sampai sini saya sudahi dengan wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.